Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali adik-adik ya. Walau pagi ini kita masih melakukan ibadah online ya adik-adik ya. Nah, pada pagi hari ini semoga adik-adik yang ada di rumah, adik-adik dalam kesehatan selalu, diberikan kesehatan selalu sama Tuhan, dan adik-adik ingat tetap jaga kebersihan adik-adik ya, dan rajin selalu cuci tangan. Dan kalau keluar adik-adik jangan lupa pakai masker ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik lipat tangannya, duduk yang manis, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih selalu kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang melimpah yang hanya berasal daripadamu saja. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau tutup bungkus serta ibadah kami, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadahmu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi satu kidung pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi bersama-sama dengan suara yang kencang adik-adik ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
pada pagi hari ini Kakak Jen ingin mengajak semua membuka Alkitab dan kita akan sama-sama membacakan kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah, namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu dapat kembali mengikuti ibadah hari Minggu Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami beribadah di rumah saja melalui online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap mengikuti ibadah. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga mendengarkan cerita dari kitab Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat supaya kami dapat mendengar cerita dengan baik dan kami dapat mengerti apa yang telah diceritakan oleh kata-kata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Jen akan membacakan di sini dan adik-adik akan mengikutinya di rumah ya. Nah, mari kita mulai bersama-sama. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang bertema kemerdekaan membawaku berani berkarya. Sekali lagi, kemerdekaan membawaku berani berkarya. Adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah mendengar kata budak? Ayo, siapa? Nah, yang sudah tahu hebat, yang belum tahu, mari sama-sama kita belajar tentang kata budak. Nah, adik-adik, arti dari kata budak tersebut pada ayat yang ke-21 yaitu hamba atau orang yang gajian, orang yang dipekerjakan sesuka tuannya, bisa dibilang seperti itu ya. Orang yang dipekerjakan dan orang yang mendapat gaji, orang yang gajian atau seorang hamba. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan belajar bersama-sama tentang aturan kita akan belajar bersama-sama aturan tentang budak di dalam kitab Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Adik-adik, sistem budak ini sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi, cukup lama ya. Bahkan sistem perbudakan ini sudah ada jauh sebelum 3000 tahun sebelum Masehi ini. Adik-adik, kita semua ini pada dasarnya manusia yang awalnya adalah budak dosa, kalau mau dibilang seperti itu. Namun pada masa itu perbudakan merupakan sesuatu yang
terjadi dalam tradisi Ibrani kuno. Sangat dikenal sekali dengan tradisi perbudakan. Jadi karena menjadi budak itu merupakan suatu pekerjaan ketika menolong mereka dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan kejatuhan, dalam keadaan miskin. Jadi mereka menganggap bahwa budak itu menjadi pilihan hidup untuk menolong mereka dalam keadaan mereka pada saat itu. Namun pada saat itu budak sendiri menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh tuan yang memperkerjakan budak tersebut. Seperti ada seorang yang mempekerjakan seorang laki-laki atau seorang perempuan, dan ketika itu yang memperkerjakan itu mereka menjadikan itu sebagai kepentingan pribadi mereka sendiri gitu. Mereka menjadi egois. Jadi perbudakan tersebut sudah sebenarnya kurang bagus seperti itu. Nah, adik-adik, dalam saat itu Allah berpikir bahwa karena ini sudah melenceng, karena ini sudah kurang bagus, sehingga Allah berpikir bahwa alangkah baiknya ada aturan tentang perbudakan. Ada baiknya memberikan ketetapan aturan tentang perbudakan. Sehingga dijelaskan di dalam Kitab Keluaran 21 ini ayat yang pertama hingga seterusnya. Kalau adik-adik membaca sampai selesai ya. Jadi dijelaskan bahwa seorang budak pun mereka diberikan kebebasan untuk melanjutkan hidupnya. Allah memberikan ketetapan untuk seorang budak bebas melanjutkan hidupnya. Apakah dia akan memilih menjadi budak kepada tuannya seumur hidup, atau dia memilih untuk setelah 6 tahun bekerja, 7 tahun berikutnya dia memilih untuk merdeka. Dia memilih untuk keluar dari perbudakan tersebut. Nah, adik-adik, pada masa ini, ini merupakan suatu tindakan Allah yang hendak memerdekakan manusia dari perbudakan, sehingga Allah memberikan ketetapan atau aturan tentang perbudakan. Nah, ini juga merupakan usaha Allah untuk menjaga hubungan baik manusia dan sesama, sehingga adanya ketetapan dan aturan tentang perbudakan supaya manusia itu tidak melupakan, tidak ditindas oleh tuannya seperti itu. Nah, kemudian kita diingatkan bahwa kita juga merupakan manusia yang pada awalnya itu budak dosa. Namun karena karya keselamatan Allah, karena ketetapan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia, telah membawa manusia untuk mengalami kemerdekaan hidup. Kemerdekaan hidup seperti apa? Hidup yang bebas dalam menentukan pilihan, dalam melakukan apa saja, namun tetap pada aturan, pada ketetapan Allah, pada apapun yang menyangkut tentang aturan Allah gitu. Meskipun kita merdeka dalam hidup, meskipun kita bebas dalam menentukan pilihan, tetapi kita masih tetap berada dalam aturan Tuhan, jalan Tuhan seperti itu. Bukan berarti merdeka dari budak, merdeka dari merdeka hidup, jadi kita bisa seenaknya menyeleweng dari ketetapan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, bagaimana kita sebagai manusia dapat melakukan karya penyelamatan Allah dalam memerdekakan hidup? Yang pertama, untuk adik-adik yang masih sekolah dan juga kakak layan yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang juga kerja, adik-adik harus belajar dengan tekun, adik-adik harus tetap bersuka cita, adik-adik harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada di negara ini, maupun di sekolah, maupun di gereja. Nah, pada saat ini kan kita mengalami pandemi COVID-19. Adik-adik,
Bagaimana kita memerdekakan hidup, sedangkan kita sekarang ini seperti dalam penjajahan. Kita seperti mengikuti aturan yang membuat kita resah semuanya. Tapi untuk kita menjadi seorang yang hidupnya merdeka, memerdekakan hidup, kita harus mengikuti dan mengikuti setiap aturan yang sudah diberlakukan. Itu sebagai tanda karya penyelamatan Allah, karya hidup Allah dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, adik-adik, pada hari ini kitab Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ingin mengajak kita untuk bagaimana kita mengikuti ketetapan Allah, mengikuti ajaran-ajaran dan mengikuti aturan-aturan Allah sebagai karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita manusia hari lepas hari. Nah, kiranya adik-adik mau hidup sebagai seseorang yang dimerdekakan, merdeka hidupnya dalam artian taat aturan, rajin belajar di rumah, tetap semangat, tetap sukacita meskipun sekolahnya dari rumah saja. Kiranya firman ini dapat menolong adik-adik sekalian untuk bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan adik-adik sekalian. Amin. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang sudah Tuhan sediakan untuk kami, anak-anak-Mu beribadah online di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat beroleh tempat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa memberkati orang tua kami, mau jauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami sekalian yang pada hari ini mengikuti ibadah online, maupun teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua, Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, Tuhan Yesus mau memberkati setiap pergumulan yang kami gumulkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wabah yang terjadi sekarang ini. Kiranya wabah ini cepat berlalu, supaya kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, GPIB Pamase. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai, memberkati, sehingga ibadah online dapat terus berjalan. Tuhan Yesus, doa kami tak jauh dari sempurna. Sekarang kami akan berdoa menurut apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Sambil persembahan adik-adik berikan, adik-adik nyanyi lagunya Persembahan Kami. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan
persembahan kami, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tadi adik-adik telah memberikan persembahan yang mereka miliki ya Tuhan, agar kiranya Engkau berkati persembahan yang mereka berikan kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa selalu berkecukupan selalu. Inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima berkat, kita mau menyanyi Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Buat Tuhan selalu mengisi, Dia ikut salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan selalu mengisi, Dia ikut salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan selalu mengisi, Dia ikut salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan selalu mengisi, Dia ikut salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Juru Selamat kami,
Tiba saatnya pada pagi hari ini kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan, agar kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada, dan jadikan kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya.